Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-4 akan memperlihatkan kerjasama kami tentang deskripsi teks yang akan dibacakan oleh Asifa. Kepada Asifa dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan mengenai Evergreen MTB Ranger 580. Pada masa pandemi seperti ini, penjualan sepeda menjadi naik drastis. Orang-orang tidak akan segan untuk merogoh kocek yang lebih tebal hanya untuk membeli sepeda. Banyak pilihan jenis dan spesifikasi yang ditawarkan oleh para pedagang di pusat perbelanjaan, seperti jenis sepeda ontel, sepeda lipat, BMX, MTB, dan lain-lain. Selain spesifikasi yang mumpuni, masyarakat juga mengincar jenis sepeda dari tingkatan harga yang terjangkau. Di pasaran, ada beberapa jenis sepeda yang menjadi pilihan favorit masyarakat. Salah satunya adalah sepeda dari merek Evergreen dengan tipe MTB Ranger 580. Sepeda ini menjadi pilihan masyarakat karena harga yang cukup terjangkau dibandingkan dengan spesifikasi yang ditawarkan. Sepeda ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikat SNI. Untuk spesifikasi lebih rincinya lagi, sepeda Evergreen tipe MTB Ranger 580 ini memakai material utama aluminium alloy double wall 26.3 dengan 3x8 speed shifter dan freewheel 8 speed. Sepeda ini tersedia dalam 4 varian warna. Variannya yaitu hitam merah, hitam orange, abu-abu, abu-abu hijau, abu-abu biru. Dilengkapi dengan rem cakram VR. Untuk ketangguhan, sepeda ini masih tergolong rendah dibandingkan sepeda sejenis dari merek yang berbeda. Dari pengalaman saya, sekitar 3 bulan pemakaian, sepeda ini masih terlihat kokoh. Namun ada beberapa bagian spare part, seperti gear yang sudah mulai berkarat dan tarikan sepeda yang sudah tidak semulus awal pembelian. Tapi nilai plusnya adalah sepeda ini ringan untuk dikendarai dan tangguh ketika melewati medan jalan yang kasar. Sepeda Evergreen Ranger 580 ini berfungsinya tidak hanya untuk keperluan pendakian gunung saja. Walaupun tipenya adalah MTB atau mountain bike, namun juga bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti olahraga atau pergi ke sekolah. Bodi atau style dari sepeda ini sangat ramping dan sporty, sehingga akan terlihat keren saat berpergian menggunakan sepeda ini. Selanjutnya, saya akan membacakan analisis struktur. Struktur terdapat 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi mengenai definisi atau gambaran umum suatu objek. Pada masa pandemi seperti ini, penjualan sepeda menjadi naik drastis. Orang-orang tidak akan segan untuk merogoh kocek yang lebih tebal hanya untuk membeli sepeda. Banyak pilihan jenis dan spesifikasi yang ditawarkan oleh para pedagang di pusat perbelanjaan seperti jenis sepeda ontel, sepeda lipat, BMX, MTB, dan lain-lain. Selain spesifikasinya yang mumpuni, masyarakat juga mengincar jenis sepeda dari tingkatan harga yang terjangkau. Di pasaran ada beberapa jenis sepeda yang menjadi pilihan favorit masyarakat. Salah satunya adalah sepeda dari merek Evergreen dengan tipe MTB Ranger 580. Struktur berikutnya adalah struktur deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah struktur yang menjelaskan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya, atau perincian bagian hal yang dilaporkan. Ciri deskripsi bagian adalah biasanya menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Juga menggunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Sepeda ini menjadi pilihan masyarakat karena harga yang cukup terjangkau dibandingkan dengan spesifikasi yang ditawarkan. Sepeda ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikat SNI. Untuk spesifikasi lebih rincinya lagi, sepeda Evergreen tipe MTB Ranger 580 ini memakai material utama aluminium alloy double wall 26.3 dengan 3x8 speed shifter dan freewheel 8 speed. Sepeda ini tersedia dalam 4 varian warna, black red, black orange, grey green, dan juga grey blue. Sepeda ini juga dilengkapi dengan rem cakram FR. Untuk ketangguhannya, sepeda ini masih tergolong rendah dibanding sepeda sejenis dari merek yang berbeda. Dari pengalaman saya sekitar 3 bulan pemakaian, sepeda ini masih terlihat kokoh, namun ada beberapa bagian spare part seperti gear yang sudah mulai turun karat dan tarikan sepeda sudah tidak semulus awal pembelian. Tapi nilai plusnya adalah sepeda ini ringan untuk dikendari dan tangguh ketika melewati medan jalan yang kasar. Selanjutnya ada deskripsi manfaat. Manfaat dari sepeda Evergreen Ranger 580 ini fungsinya tidak hanya untuk keperluan pendakian gunung saja, walaupun
Tipenya adalah MTB atau mountain bike. Namun juga bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti olahraga atau pergi sekolah. Bodi atau style dari sepeda ini sangat ramping dan sporty sehingga akan terlihat karena saat berpergian dengan menggunakan sepeda ini. Terdapat beberapa kata asing, yaitu yang pertama ada Ranger, yang kedua ada Aluminium Alloy Double Wall, yang ketiga ada Speed Shifter, yang keempat ada Free Wheel at Speed, yang kelima ada Spare Part, yang keenam ada Body atau Style, yang ketujuh ada Mountain Bike. Ya, silahkan dilanjutkan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kalimat fakta. Kalimat fakta yang terdapat dalam teks tersebut ada 5. Yang pertama, juga sudah dilengkapi dengan sertifikat SNI. Yang kedua, sepeda Evergreen tipe 80 ini memakai material utama aluminium alloy double wall 26.3 dengan 3x8 speed shifter dan free wheel 8 speed. Sepeda ini tersedia dalam 4 varian warna, hitam merah, hitam oranye, abu-abu hijau, dilengkapi dengan ram cakram VR. Yang ketiga yaitu dari pengalaman saya sekitar 3 bulan pemakaian, sepeda ini masih terlihat kokoh. Namun ada beberapa bagian spare part seperti gear yang sudah mulai berkarat dan tariknya tidak semulus awal pembelian. Yang keempat, nilai plusnya adalah sepeda ini ringan untuk dikendarai dan tangguh ketika melewati medan jalan yang kasar. Dan yang terakhir, sepeda Evergreen Ranger 80 ini fungsinya tidak hanya untuk keperluan pendakian gunung saja. Walaupun tipenya MTB atau mountain bike, namun juga bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti olahraga atau pergi ke sekolah. Selanjutnya. Berikutnya kita masuk ke dalam frasa. Frasa dalam teks laporan hasil observasi ini terbagi menjadi 2, yaitu ada frasa verba dan juga frasa nomina. Frasa verba sendiri juga terbagi menjadi 3 bagian. Ada frasa verba modifikatif, frasa verba koordinatif, dan juga frasa verba apositif. Frasa verba modifikatif yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi ini terdapat pada kalimat, di pasaran ada beberapa jenis sepeda yang menjadi pilihan favorit masyarakat. Salah satunya adalah sepeda dari merek Evergreen dengan tipe MTB Ranger 580. Dan juga terdapat pada kalimat, sepeda ini menjadi pilihan masyarakat karena harga yang cukup terjangkau. Kedua, frasa verba koordinatif. Frasa koordinatif ini terdapat pada kalimat, banyak pilihan jenis dan spesifikasi yang ditawarkan oleh para pedagang di pusat perbelanjaan. Juga terdapat pada kalimat, MTB Ranger 580 ini memakai material utama aluminium alloy double wall 26.3 dengan 3x8 speed shifter dan juga free wheel 8 speed. Yang terakhir ada frasa verba apositif. Frasa verba apositif yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi ini terdapat pada kalimat, sepeda ini tersedia di dalam 4 varian warna. Ada hitam merah, hitam orange, abu-abu hijau, dan juga abu-abu biru. Berikutnya ada frasa nomina. Sebenarnya frasa nomina itu terbagi menjadi 3. Ada frasa nomina modifikatif, koordinatif, dan juga apositif. Namun yang terdapat pada teks laporan hasil observasi dari kelas kami, yang terdapat hanya frasa nomina modifikatif, yaitu terdapat pada kalimat banyak pilihan jenis dan spesifikasi yang ditawarkan oleh para pedagang di pusat perbelanjaan, seperti jenis sepeda, ontel, sepeda lipat, BMX, MTB, dan lain-lain. Oke, itulah presentasi hasil diskusi dari kelas kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Maaf izin bertanya, saya ingin bertanya tentang frasa nomina koordinatif, yaitu apa sih contoh dari frasa nomina koordinatif? Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang frasa nomina koordinatif. Frasa nomina koordinatif yaitu dua atau lebih kata satu dan yang lain. Bisa dibentuk dengan menambahkan kata hubung. Dan contoh dari frasa nomina koordinatif yaitu hak dan kewajiban, sayur mayur, satu hal dan yang lain, barang dan jasa, lahir dan batin, dia atau aku. Sekian penjelasan dari saya, apakah sudah cukup jelas? Baik, cukup. Terima kasih Alivia atas jawabannya. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya lagi presentasi dari kelas kami? Saya juga ingin izin bertanya dong tentang apa contoh lain dari frasa nomina apositif. Baik, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Rizky Fajar tentang frasa nomina apositif. Frasa nomina apositif adalah merupakan gabungan dua kata atau lebih yang berfungsi sebagai keterangan yang diselipkan. Biasanya frasa nomina apositif terletak di antara dua koma. Berikut adalah contoh frasa nomina apositif. Kenjeran, sebuah pantai di kota Surabaya.
adalah tujuan wisata yang cukup terkenal. Untuk Rizky Fajar, apakah sudah cukup penjelasan dari saya? Sudah sangat amat cukup. Terima kasih atas jawabannya. Sekian hasil presentasi dan tanya jawab terkait teks laporan hasil observasi kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.